Hari ini, saya akan merangkum film Korea tahun 2012 berjudul Don't Click. Film ini berkisah tentang seorang gadis yang penasaran dengan video terlarang yang tidak lagi tersedia di internet. Namun, dia meminta pacar saudara perempuannya yang bekerja untuk investigasi khusus kejahatan dunia maya untuk mendapatkan berkas tersebut. Setelah menonton video tersebut, serangkaian kejadian aneh terjadi padanya. Kakak perempuannya menyadari perubahan dalam perilakunya dan terserah pada saudara perempuannya untuk menyelamatkannya sekarang. Jadi, tentang apa video itu? Apakah video itu terkutuk? Mari kita cari tahu bersama. Seorang gadis SMA bernama Jung sedang menonton video seseorang yang sedang melakukan tarian striptis di internet. Rupanya, gadis dalam video itu adalah dirinya sendiri. Dia mengunggah video itu untuk mendapatkan uang dan dia tidak memberitahu siapapun tentang itu, kecuali sahabat-sahabatnya. Di sisi lain, seorang pria sedang bekerja di depan komputer. Rupanya, itu adalah pacar saudara perempuan Jung, namanya Hyuk. Dia sedang mengikuti program magang di Departemen Kejahatan Dunia Maya. Sepertinya dia memiliki masalah kecil dengan saudara perempuan Jung, Se-hye, karena Se-hye curiga Hyuk selingkuh. Oleh karena itu, dia mengajaknya menonton film dengan harapan dia tidak akan marah lagi, tetapi dia menolaknya. Se-hye, yang bekerja sebagai juru tulis di sebuah toko tas mewah, tiba-tiba menerima video Jung yang sedang menari striptis. Tak lama kemudian, dia sangat takut karena menerima pesan dari pengirim yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa dia terlihat cantik dengan rok pendek. Untungnya, hanya Jung yang mengerjainya. Jung datang untuk memberitahu dia bahwa dia akan nongkrong dengan teman-temannya. Saat mereka minum-minum, Jung memberitahu mereka bahwa pacar saudara perempuannya bekerja di Departemen Kejahatan Dunia Maya. Teman-temannya memberitahu dia bahwa ada video terkutuk di situs web terlarang tetapi video itu telah dihapus. Video itu dapat mengendalikan siapapun yang menontonnya. Mereka pikir Hyuk dapat membantu mereka mendapatkan video itu. Tidak lama kemudian, Hyuk tiba di tempat mereka. Dia datang untuk meminta Jung membantunya membujuk saudara perempuannya agar berhenti marah. Jung setuju tetapi dia punya syarat. Dia harus membantunya mengambil video itu. Hyuk setuju untuk membantunya asalkan ia bisa merebut kembali hati Se-hye. Sementara itu, Se-hye kembali menerima pesan yang mengatakan padanya untuk tidak cemberut dan tahi lalat di perutnya sangat cantik. Sekarang ia curiga ada yang mengawasinya melalui CCTV di ruang ganti. Ia melaporkannya kepada manajernya, tetapi manajernya tidak mempercayainya karena hanya ia yang mengeluh tentang CCTV. Ia sangat marah hingga ia mengundurkan diri dari toko itu. Di sisi lain, Hyuk diam-diam menyalin video yang diminta Jung di kantornya. Namun, ia punya masalah. Video itu tidak bisa disalin, membuatnya berpikir bahwa ada masalah dengan flash disknya. Namun, ketika ia mendapatkan yang lain, komputernya secara otomatis menyalin file tersebut ke dalam flash disknya. Para seniornya tiba-tiba masuk ke ruangan, tetapi untungnya mereka tidak mencurigainya. Anehnya, setelah mereka meninggalkan ruangan, monitor tiba-tiba menyala. Se-hye akhirnya kembali dari kantor. Namun, dia merasa ada yang mengikutinya, tapi mungkin itu hanya perasaannya. Dia berendam di bak mandi untuk menenangkan dirinya setelah lelah hari itu. Jung tiba-tiba datang untuk mengejutkannya. Tiba-tiba, Hyuk datang membawa video terlarang. Jung segera menonton video yang ternyata menunjukkan praktik ilmu hitam. Dia melihat seseorang membelah perut boneka dan mengisinya dengan beras dan rambut. Setelah itu, salah satu mata boneka dicungkil dan dijahit kembali. Terakhir, boneka itu dimasukkan ke dalam air dan darah manusia dituangkan ke dalamnya. Dia juga mengirim video itu ke sahabatnya dan saudara perempuannya. Namun anehnya, setiap kali dia akan menonton video itu, judul video selalu berubah. Tidak hanya itu, kontennya juga berubah. Jung menonton video itu sekali lagi dan dia dapat melihat lemari yang perlahan terbuka. Pada saat yang sama, lemari di kamarnya juga perlahan terbuka. Oleh karena itu, dia memeriksa lemari tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia memutuskan untuk terus menonton video itu, dan sesuatu keluar dari lemari di video itu, yang ternyata adalah hantu bermata merah. Itu membuatnya ketakutan. Shen kemudian memutuskan untuk menyalakan musik dan melakukan tarian striptis hanya mengenakan pakaian dalamnya untuk menenangkan dirinya. Sementara itu, teman Jung yang sedang menonton video terlarang itu mulai ketakutan karena merasa ada yang mengawasinya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi roh dari video itu masih menghantuinya. Tiba-tiba, hantu bermata merah muncul dan membuatnya jatuh melalui pintu lift. Tiba-tiba, lift itu jatuh dan menimpanya hingga tewas. Keesokan harinya, Jung dipanggil untuk menemui gurunya. Gurunya menunjukkan video viral tentang dirinya yang sedang melakukan tarian striptis. Ia sangat terkejut saat menyadari bahwa itu adalah dirinya kemarin,
tetapi ia tidak berpikir bahwa dia merekamnya. Saat pelajaran, nasi dan rambut panjang tiba-tiba keluar dari perutnya. Dia berteriak keras, tetapi ternyata itu hanya imajinasinya. Karena video Jung yang viral, seorang siswa SMA mengambil fotonya di dalam kereta. Jung sangat marah dan membuat keributan di sana. Seseorang merekam keributan itu dan lagi-lagi videonya menjadi viral. Sehye juga melihat video itu dan mengetahui bahwa banyak netizen yang mencibir adiknya. Sehye sangat kecewa dengan Jung, tetapi Jung mengatakan kepadanya bahwa semuanya dimulai setelah dia menonton video terlarang itu. Dia kemudian memutuskan untuk menonton video itu sampai akhir. Saat menonton video berikutnya, Jung sangat terkejut saat melihat temannya tertimpa lift hingga tewas dalam video itu. Jung menangis dan bersembunyi di dalam lemari. Tiba-tiba, dia mendengar keyboardnya mengetik sendiri, menulis, "Ini semua salahmu." Melihat kalimat itu membuatnya panik sehingga dia memutuskan untuk mendatangi Sehye dan memberitahunya untuk tidak mengikuti suara aneh apapun mulai sekarang. Dia juga memberitahu Sehye bahwa ada hantu di dalam rumah mereka. Pada tengah malam, Jung mulai bertingkah aneh. Ia memakan puluhan telur dari kulkas dengan rakus. Sehye terbangun dari tidurnya dan melihat apa yang dilakukan adiknya. Ia mencoba menghentikannya tetapi Jung dengan marah mengatakan bahwa ia sangat lapar. Tingkah aneh Jung membuat Sehye sangat bingung. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, Sehye menelepon Hyuk dan memintanya memasang CCTV di seluruh rumahnya. Tidak hanya itu, mereka juga memasang kamera rahasia di dalam boneka yang akan diberikan kepada Jung, sehingga mereka dapat memantau apa yang terjadi di dalam kamar Jung. Saat mereka hendak mencoba kamera, tiba-tiba listrik padam. Sehye mengatakan bahwa hal itu sering terjadi karena kabel listrik putus. Mereka mencoba memperbaiki masalah tersebut bersama-sama dan mulai menjalankan rencana mereka. Anehnya, saat Hyuk memberikan boneka itu kepada Jung, Jung mulai menggodanya dan Sehye dapat melihatnya melalui kamera. Namun, Hyung sama sekali tidak tergoda. Dia langsung pulang setelah itu. Sementara itu di dalam kamarnya, Jung terus menonton video dan sayangnya Sehye tertidur saat mengawasinya. Jung tiba-tiba keluar dari kamarnya, membawa boneka dan pisau, dan memasuki kamar Sehye. Saat ia siap membunuhnya dengan pisau itu, Sehye terbangun dari tidurnya. Ternyata itu hanya mimpi buruknya. Ia segera memeriksa rekaman CCTV, dan ia mengetahui bahwa CCTV itu tidak merekam apapun. Oleh karena itu, ia melaporkan masalah itu kepada Hyuk tetapi ia juga tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Di adegan berikutnya, Hyuk memutuskan untuk bertanya kepada atasannya tentang video terlarang itu. Atasannya tahu tentang video itu dan menceritakan kisahnya. Ternyata ada video tentang seorang pria yang tampak seperti sedang melakukan kekerasan seksual terhadap seorang wanita mabuk. Namun, pria itu sebenarnya hanya ingin melindungi wanita itu agar tidak terekam. Video itu pun menjadi viral dan semua orang mencapnya sebagai predator seksual. Pria itu akhirnya bunuh diri karena tidak tahan malu dihujat oleh netizen. Ironisnya, istrinya juga meninggal karena stroke setelah mengetahui perbuatan suaminya. Putri sematawayangnya itu berusaha mengatakan yang sebenarnya, tetapi netizen tidak mempercayainya. Oleh karena itu, ia memperingatkan mereka dengan mengatakan bahwa ia akan mengirim mereka semua ke neraka. Tak lama kemudian, ia mengunggah sebuah video yang mengutuknya menjadi roh jahat dan ia kemudian bunuh diri untuk menyempurnakan kutukannya. Di sisi lain, Sehye melihat Jung pergi ke rumah gadis jahat itu untuk melepaskan diri dari kutukan. Jadi, ia segera menelepon Hyuk dan mengikutinya ke lokasi itu. Ketika ia tiba, ia sangat terkejut karena ia melihat banyak boneka di sana. Selain itu, di sana sangat gelap sehingga ia harus menggunakan mode malam pada kamera ponselnya. Ia memanggil Jung tetapi tiba-tiba seseorang mendekatinya dari belakang. Rupanya, itu adalah Hyuk yang baru saja datang. Mereka terus mencari Jung dan akhirnya berhasil menemukannya. Rupanya, Jung sedang mencari boneka terkutuk itu dan dia berkata bahwa dia harus membakar boneka itu. Ketika mereka hendak melanjutkan pencarian boneka itu, Hyuk dapat melihat roh gadis terkutuk itu melalui kamera. Gadis itu berjalan ke arah yang ternyata adalah sebuah dinding. Hyuk mendobrak dinding itu dan dia menemukan sebuah ruangan rahasia, yang merupakan tempat gadis itu biasa membuat video terkutuk itu. Mereka berhasil menemukan boneka terkutuk itu di ruangan itu dan segera membakar boneka itu, beserta flash disk yang berisi video tersebut. Mereka mengira kutukan itu berakhir dengan membakar boneka itu. Namun, setelah mereka meninggalkan boneka itu, mata boneka itu bergerak. Sehye dan Hyuk sangat senang karena kutukan itu akhirnya berakhir. Namun tiba-tiba, Sehye kembali menerima pesan dari orang tak dikenal. Rupanya, pesan itu berisi video bunuh diri gadis yang dikutuk itu. Di saat yang sama, mereka mendengar teriakan Jung dari kamarnya.
Jung dengan panik menunjukkan kepada mereka bahwa gadis yang menghantui itu masih hidup dan sedang dalam perjalanan menuju rumah mereka. Hyuk berusaha mencegah gadis itu masuk ke rumah mereka. Namun, Jung menyadari bahwa CCTV mengikuti mereka dan ia ingat bahwa semua kematian korban video terkutuk itu terekam. Jadi, Hyuk bermaksud untuk mematikan listrik agar mereka tidak terekam oleh CCTV. Ia harus keluar rumah untuk melakukannya. Saat Hyuk hendak memutus aliran listrik, gadis itu membuat Hyuk merasakan sakit yang luar biasa. Ia merasa perutnya dirobek dan matanya dicungkil dengan pisau, persis seperti yang dilakukan gadis itu kepada boneka terkutuk itu. Hyuk berhasil mematikan listrik sebelum gadis itu membunuhnya. Melihat apa yang terjadi pada Hyuk, Jung dan Sehye langsung meninggalkan rumah. Namun sayang, gadis itu berhasil menangkap Jung dan menggantungnya dengan kabel sehingga dia tidak bisa bernapas. Sehye mencoba menyelamatkannya tetapi gadis itu tiba-tiba mengunci pintu. Sehye berhasil masuk ke dalam rumah melalui atap, tetapi dia terlambat karena Jung sudah meninggal. Dia menangis putus asa karena gagal menyelamatkan saudara perempuannya. Dia memutuskan untuk mencari gadis yang menghantui itu untuk menanyakan apa yang dia inginkan. Ketika dia menemukan gadis yang menghantui itu di atap, gadis itu mengatakan kepadanya bahwa dia ingin Sehye mati bersamanya. Dia mendekati Sehye sehingga Sehye perlahan berjalan mundur dan akhirnya jatuh dari atap. Keesokan harinya, dia diselamatkan oleh orang-orang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat itu, dia menyadari bahwa CCTV mengikutinya, yang berarti gadis yang menghantui itu masih ada. Jadi, jika kamu adalah Sehye, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away.